Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri bersama jajaran Satgas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) mengungkap jaringan perdagangan orang internasional yang melibatkan pemberangkatan pekerja migran secara non-prosedural. Pengungkapan tersebut dilakukan di dua lokasi berbeda, yakni di Pelabuhan Tikus di tebing Karimun Kepri dan Pelabuhan Tanjung Balai Sumatera Utara. Pengungkapan kasus itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Lanjang Kuning Polda Kepri kemarin. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Batam. Ian Sitanggang, silakan untuk laporan lengkapnya. Oke, selamat siang sahabat Tribuners dimanapun berada dan selamat siang rekan Adila di studio. Dapat kami laporkan pada hari Jumat lalu, Kabareskrim Mabes Polri melakukan konferensi pers pengungkapan kasus TPPO yang terjadi di seluruh Indonesia ya. Jadi untuk pengungkapan konferensi pers ini dilakukan secara Zoom dari Mabes Polri yang diikuti oleh beberapa Polda di seluruh Indonesia. Dan salah satunya adalah Polda Kepri, di mana dalam uh, bulan November dalam rangka mendukung Asta Cita Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, Polda Kepri telah mengungkap sebanyak 13 kasus TPPO yang terjadi di Kepri sejak 1 November 2024 sampai 17 November 2024. Dari 13 kasus tersebut, 23 orang ditetapkan tersangka, di mana dari 23 orang itu 11 diantaranya adalah perempuan dan sisanya adalah laki-laki. Dan dari 13 kasus tersebut, 27 orang calon pekerja migran Indonesia secara ilegal yang diselamatkan dan sudah diberikan kepada BP2MI sebelum dipulangkan ke kampung halamannya sendiri. Nah, untuk Polda Kepri sendiri sampai saat ini masih tetap melakukan pengembangan terhadap beberapa kasus yang sudah dilakukan pengungkapan pengiriman PMI ilegal dari Kepri ya. Dan kemarin dalam laporannya itu Dirkrimum Polda Kepri Kompes Pol Doni Alexander menyampaikan bahwa untuk Polda Kepri sendiri mengalami kendala dalam pengungkapan kasus TPPO dari Kepri karena memang Kepri ini merupakan wilayah kepulauan di mana wilayah Kepri ini lebih banyak lautnya daripada daratnya. Jadi banyak daerah yang digunakan oleh pelaku TPPO dalam mengirimkan PMI secara ilegal ke luar negeri. Dan untuk PMI ilegal yang dikirimkan dari Kepri ini, yaitu lebih banyak ke daerah ada Malaysia, Vietnam, Kamboja, dan sebagian ke Singapura. Meski Singapura lebih dekat ke Batam, tapi yang paling banyak itu ke daerah Malaysia, bukan ke Singapura seperti itu. Dan kendala yang dihadapi oleh Dirkrimum dalam pengungkapan kasus TPPO di Kepri seperti yang kami sampaikan tadi, yaitu saat ini mereka baru mengungkap modus baru di mana sistem yang digunakan oleh pelaku itu sistem transfer dari pelabuhan yang tidak resmi di Kepri ini. Mereka mengantar calon PMI ilegal ke tengah laut, di mana di tengah laut sudah ada kapal dari luar negeri yang menunggu calon PMI tersebut. Nah, hal tersebut menjadi kendala bagi Polda Kepri karena alat yang digunakan oleh pelaku pengiriman PMI ilegal tersebut dengan kepolisian lebih canggih ya, dan kapal di tengah laut itu mereka tidak bisa masuk ke daerah perbatasan karena di tengah laut itu yang menunggu itu mereka itu sudah masuk perairan internasional. Oleh sebab itu Dirkrimum tidak bisa masuk ke daerah yang menunggu seperti itu. Dan selain itu yang terbaru juga Dirkrimum Polda Kepri juga mengungkap kasus pengiriman PMI ilegal dengan melibatkan oknum ya, oknum pegawai, di mana kemarin itu di sini ditangkap salah satu oknum pegawai yang merupakan salah satu pejabat juga di Pelabuhan Internasional Batam Center, dan dia itu bertugas sebagai pengantar calon PMI sampai ke kapal sehingga menyulitkan petugas membedakan mana calon penumpang yang resmi dan yang tidak resmi seperti itu.
Untuk saat ini para PMI tersebut sudah diserahkan kepada BP2MI dan sementara untuk para pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polda Kepri dan Polda Kepri itu masih terus mengungkap kasus tersebut. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Kota Batam. Kami kembalikan ke rekan Adila di studio. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribudaros, pertemuan kami telah menghimpun wawancara bersama Dirkrimum Polda Kepri, Kombes Pol Doni Alexander. Berikut untuk tayangannya. Kami laporkan kepada Jenderal terkait dengan satuan tugas penanganan tindak pidana perdagangan orang Polda Kepri dan jajaran dalam rangka program 100 Hari Astacita Presiden Republik Indonesia periode tanggal 1 sampai dengan 17 November 2024, di mana Polda Kepri telah mengungkap 13 kasus tindak pidana perkara TPPO dengan total tersangka sebanyak 23 orang. Dan pengungkapan Polda Kepri telah menyelamatkan 27 orang korban TPPO atau calon pekerja migran Indonesia non prosedural, dan juga kami menyelamatkan kerugian negara sebesar 8.570 juta rupiah, di mana para calon pekerja migran Indonesia non prosedural ini akan diberangkatkan untuk bekerja ke luar negeri, yaitu Malaysia, Singapura, Kamboja, dan juga Vietnam. Dan para korban calon pekerja migran Indonesia non prosedural berasal dari beberapa daerah di Indonesia, yaitu di Medan, Jawa Timur, Sumatera Barat, NTB, Kalimantan, NTT, Bengkulu, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Sulawesi Tengah, Jawa Tengah, Lampung, Dumai, Jakarta, dan Kepri sendiri. Dan para korban CPM ini dijanjikan mendapatkan gaji yang besar saat bekerja ke luar negeri. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.